Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, akan lebih baik apabila kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada Kak Keza untuk memimpin doa. Attention please. Ready. Let's pray now. Finish. Stand up please. Breathing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk, Kakak. Sit down please. Terima kasih kepada Kak Keza yang telah memimpin doa, dan terima kasih juga kepada kakak-kakak yang lain. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi Allah memberikan kemudahan kepada kita semua, ya, khususnya kalian untuk mencerna dan melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Bagaimana, semua sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Kakak, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah semua hadir? Hadir Bu. Alhamdulillah, semua hadir, artinya semua sehat, ya. Nah, kemudian sebelum kita melanjutkan memulai pembelajaran, silahkan kakak-kakak dilihat di sekitarnya apakah sudah rapi, sudah bersih, ada sampah atau tidak. Silahkan, kalau ada sampah dibuang dulu ke tempat sampah, lalu kembali lagi ke tempat duduk masing-masing. Nah, ini adalah pembelajaran kita di bab 3, ya, tentang apa? Tentang teks eksposisi. Mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Ya, kalau teks eksposisi hari ini kita akan pelajari, di minggu sebelumnya kita belajar tentang Teks iklan. teks iklan, betul? Betul, teks iklan. Ada tidak hubungannya antara teks iklan dengan teks eksposisi? Ada tidak? Ada, ya. Terus kaitannya dengan kegiatan kalian sehari-hari. Jadi kakak, ya, dengan kita belajar teks eksposisi, manfaatnya adalah kalian bisa menambah keilmuan, ya. Karena teks eksposisi ini adalah isinya menjelaskan yang isinya fakta dan opini. Ya, misalnya menjelaskan tentang lingkungan, ya, bertambahlah ilmu kalian tentang lingkungan. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan bahwa pembelajaran pada hari ini, ya, kita akan menggunakan metode pendekatan, ya. Itu ada scientific learning, menggunakan model problem based learning atau PBL. Ya, nanti metodenya ada diskusi, jadi kalian ada diskusi karena duduknya pun sudah berkelompok. Jadi semua sudah duduk berkelompok, ya. Oke, karena sudah duduk berkelompok, silahkan kakak-kakak untuk menyimak slide Ibu secara berkelompok. Ibu akan meminta Kak Hilma untuk membacakan apa yang terlihat ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Untuk kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. 4.5, menyimpulkan isi teks eksposisi artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang diperdengarkan dan dibaca. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui pengamatan video yang ditampilkan, peserta didik mampu menjelaskan isi informasi atau gagasan teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang dibaca dengan tepat. Baik, terima kasih kepada Kak Hilma. Ya, jadi semua sudah jelas. Kita akan belajar di 3.5 dan 4.5. Dan tujuan dari pembelajaran kita ini ada di sebelah kanan.
Ya Kak ya, jadi nanti melalui pengamatan video, Ibu akan menampilkan sebuah video ya, dan kalian akan menyimak. Dari situ informasinya apa isinya. Ya, kemudian yang kedua, Ibu akan memberikan teks eksposisi. Dari situ kalian akan bisa mengamati apa saja sih isi dari teks eksposisi, begitu kan? Nah, jadi manfaatnya sangat jelas. Ya, dari teks eksposisi ini kita bisa belajar, nah, menambah ilmu karena isinya teks eksposisi itu penjelasan, ya, uraian. Nah, silahkan Ibu akan memutarkan sebuah video. Eksposisi tentang lingkungan, bahaya membuang sampah di sungai. Kegiatan membuang sampah sembarangan seperti di sungai seolah telah dijadikan sebagai hal yang lazim. Bahkan jumlah orang yang membuang sampah sembarangan di kota makin bertambah. Hal tersebut membuat aliran sungai tersumbat dan harusnya jika sudah mengetahui efek tersebut, orang-orang akan sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi agar tidak merugikan diri sendiri, orang lain. Ada yang mau bertanya dari teks eksposisi tadi? Saya Bu. Adel. Silakan Kak Adel. Di manakah kita dapat menemukan teks eksposisi di era digital? Baik, terima kasih Kak Adel. Di manakah kita bisa menemukan teks eksposisi di era Organisasi kita dapat menemukan teks eksposisi di internet seperti kompas.com. Dari Ibu mau kalian tepuk-tepuk dulu supaya lebih semangat. Ya, nanti Ibu akan bagi kelompok. Silahkan semuanya berdiri. Masih ingat ya? Masih ingat? Iya, apa-apa dari Ibu. Baik, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Alhamdulillah, silahkan duduk kembali. Mudah-mudahan semakin semangat. Karena duduk sudah berkelompok ya, jadi ini adalah kelompok tetap kalian. Ada kelompok 1 Isma. Ya, kelompok 1 Kak Isma, kelompok 2 Kak Keza, kelompok 3 Kak Safa, kelompok 4 Kak Adel. Ya, Ibu sudah membagikan LKPD. Kalian nanti akan menyimak terlebih dahulu penjelasan dari Ibu. Ya, nanti di akhir kalian akan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Paham? Paham. Baik, ada yang pertama adalah pengertian informasi dan pengertian teks eksposisi. Ibu boleh minta tolong dengan Kak Alifah untuk membacakan. A. Pengertian informasi dan teks eksposisi. 1. Pengertian informasi. Baik, terima kasih Kak Alifah sudah membantu Ibu untuk menyampaikan kepada teman-teman tentang pengertian informasi dan teks eksposisi. Kemudian menurut Hasani, bahwa teks eksposisi merupakan bentuk tulisan yang sering digunakan dalam menyampaikan uraian. Ada salah satu contoh teks eksposisi. Ibu boleh minta tolong dibacakan kepada Kak Kezia. Pentingnya minum air putih untuk kesehatan tubuh. Salah satu hal yang paling fundamental dalam menjaga kesehatan tubuh adalah minum air putih. Sebab banyak manfaat yang diperoleh untuk tubuh. Minum air putih sanggup membersihkan segala bentuk toksin dari tubuh. Terima kasih Kak Kezia dan kakak-kakak yang lain sudah sambil menyimak apa yang dibacakan. Yang judulnya adalah pentingnya minum air putih untuk kesehatan tubuh. Nah, dari teks ini kita akan mencari tadi yang menjadi tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar. Nah, berdasarkan teks eksposisi yang berjudul minum air putih untuk kesehatan tubuh, yaitu teks tersebut memiliki gagasan utama di awal paragraf sehingga disebut umum khusus. Nah, sekarang kakak-kakak sudah secara berkelompok Ibu bagikan LKPD. Ya, sudah ya. Sudah boleh dikerjakan secara berkelompok. Akan tetapi sebelum beranjak ke kerja secara kelompok, ada yang mau bertanya? Safa, ada yang mau bertanya tentang apa yang sudah Ibu sampaikan melalui slide ya? Apakah perbedaan teks eksposisi dan berita? Nah, tadi kan Ibu sempat menyinggung-nyinggung atau menyelipkan teks berita.
dengan teks eksposisi. Apakah perbedaan? Adakah perbedaan antara teks eksposisi dengan teks berita? Siapa yang mau menjawab? Oh, Kak Isma. Silakan, Kak Isma. Teks eksposisi adalah teks yang menyajikan berbagai informasi secara objektif, singkat, jelas, dan padat, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca. Sedangkan teks berita adalah informasi seputar peristiwa yang terjadi pada suatu waktu. Terima kasih Kak Isma. Iya, betul. Jadi teks eksposisi tadi isinya uraian, penjelasan tentang sesuatu sehingga pembaca bertambah keilmuannya. Lalu bagaimana dengan teks berita? Teks berita itu isinya sama informasi, tapi informasi tentang suatu peristiwa atau kejadian. Ya, kita hanya diberitahu bahwa terjadilah gempa bumi di Cianjur atau Sukabumi. Ya, itu apa kita jadi update kalau berbicara dengan orang lain. Nah, baik, kalau cukup silahkan kakak-kakak mengerjakan LKPD secara berkelompok. Ya, yang terdiri dari menentukan, menganalisis, dan menyimpulkan teks eksposisi yang sudah Ibu bagikan. Paham? Paham. Ya, silahkan dikerjakan. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan kepada Ibu ya, supaya nanti Ibu bisa menjelaskan dan kalian bisa melanjutkan pekerjaannya. Semua bekerja sama ya. Kakak nanti dari masing-masing kelompok akan ada perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusi masing-masing kelompok ya, yang terdiri dari 2 orang ya. Jadi nanti 2 orang boleh maju ke hadapan teman-teman untuk menyampaikan masing-masing teks eksposisi yang sudah Ibu bagikan terkait menentukan informasi, kemudian menganalisis dan menyimpulkan. Lagi Ibu berikan waktu untuk menentukan siapa yang akan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi. Jadi silahkan kakak-kakak menentukan siapa yang akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi 2 orang. Kemudian nanti itu silahkan buat pertanyaan yang akan diberikan kepada kelompok yang berada di depan. Kemudian nanti akan Ibu persilahkan siapa yang akan maju terlebih dahulu. Kelompok 1 ya, dengan Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang teks eksposisi dengan judul Menjaga Lingkungan Sekolah. Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Kak Hilma dan Kak Isma. Ya, yang mau bertanya adalah giliran kelompok 2. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Jika kita sudah mengingatkan untuk membuang sampah tidak sembarangan, tetapi dia tetap melakukan membuang sampah sembarangan, dia harus diingatinnya gimana lagi? Ya, itu. Terima kasih kepada Kak Jalva. Nah, bagaimana caranya supaya yang kita sudah mengingatkan ya untuk tidak membuang sampah sembarangan, tapi tetap dibuang sembarangan juga, begitu ya? Silakan. Baik, terima kasih Kak Zalfa atas pertanyaannya. Jika kita sudah mengingatkan teman kita untuk membuang sampah pada tempatnya, tetapi ia tetap tidak mau membuang sampah pada tempat sampah, kita bisa langsung menegur. Baik, terima kasih kepada Kak Isma dan Kak Hilma. Sekali lagi tepuk tangan dong. Kesimpulan yang berjudul tentang menjaga lingkungan sekolah yaitu agar lingkungan sekolah terlihat nyaman, kita sebagai warga sekolah wajib menjaga kebersihan. Tadi sudah 4 kelompok yang maju ke depan dan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 4. Ya, lalu sama-sama kita dahulu ya hasil dari apa yang dikerjakan dari LKPD. Yang pertama,
Betulkah bahwa teks eksposisi tersebut termasuk jenis umum khusus? Sepakat? Sepakat. Umum khusus. Nah, kalimat fakta dan opini. Adakah kalimat fakta dan opininya? Ada. Yang pertama, salah satunya adalah kebersihan di lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor penting dalam menghasilkan lingkungan belajar yang nyaman. Itu fakta. Kalau lingkungan kita tidak bersih, banyak sampah di kelas, ya kotor, kita tidak akan nyaman untuk belajar, ya. Kesimpulannya adalah kebersihan di lingkungan sekolah adalah salah satu faktor yang penting demi menghasilkan lingkungan belajar yang nyaman. Sepakat semuanya? Sepakat. Itu adalah jawaban kita bersama. Ya, sekarang Ibu akan menyampaikan apresiasi kepada masing-masing kelompok. Ibu beri nilai untuk kelompok 1 adalah 100. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan yang meriah. Kelompok 2 pun 100. Kelompok 3 98. Kelompok 4 98. Ya, jadi alhamdulillah, ya itu adalah apresiasi dari Ibu. Terima kasih sudah bekerja. Nah, sekarang kakak-kakak dipersilahkan untuk nanti Ibu akan memberikan link Google Form. Jadi Ibu akan memberikan PR, ya. PR-nya adalah di Google Form. Kalian bisa mengisi jawaban tentang menentukan, menganalisis dan menyimpulkan teks eksposisi di Google Form. Nanti Ibu akan share linknya. Ya, jadi itu PR-nya yang harus dikerjakan di rumah. Kemudian kakak-kakak, dari pembelajaran hari ini, alhamdulillah semuanya senang. Senang. Kenapa bisa? Apa yang menyebabkan senang? Apakah penjelasan Ibu jelas? Sangat jelas. Teman-teman juga menyampaikan sangat jelas. Semuanya aktif. Ya, jadi pembelajaran ini apakah menyenangkan? Menyenangkan, alhamdulillah ya. Kemudian Ibu juga akan memberitahukan kepada kalian bahwa di pertemuan berikutnya kita akan kembali bertemu dengan masih teks eksposisi, ya, yaitu menganalisis struktur teks dan kaidah kebahasaan, kemudian sampai dengan menuliskan teks eksposisi. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan dari awal tadi sampai selesai, sampai teman-teman kalian presentasi. Ya, sangat bagus sekali. Alhamdulillah teman-teman berani untuk menyampaikan hasil diskusi di hadapan teman-teman yang lain. Ibu ucapkan terima kasih. Sekian pertemuan hari ini. Baik, Ibu akhiri. Mari kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bertemu di pertemuan berikutnya dalam kondisi yang sehat walafiat. Ibu pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.